Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya dan sholat tarawih Masjid Al-Mukminin Kelurahan Serdang rahimahullah. Di kesempatan malam hari ini, di kesempatan yang singkat kurang lebih 15 menit ini, tema yang akan saya sampaikan karena masih di awal Ramadan, maka tema yang akan saya sampaikan adalah tentang Fadha'ilu Syahri Ramadan. Fadha'il bentuk jamak dari kata fadilah, artinya keutamaan. Jadi fadha'il artinya keutamaan Syahri Ramadan, bulan Ramadan. Ya, tema ini akan menjelaskan kepada kita apa saja keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita mesti menyikapinya, menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dan kita mesti merasa beruntung ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa meraih kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah bahwa Allah jadikan puasa Ramadan itu sebagai satu kewajiban. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak sebagaimana puasa-puasa di bulan-bulan yang lain secara umum sifatnya sunnah. Namanya juga sunnah, ya umumnya banyak yang melakukan atau banyak yang tidak melakukan, Pak, kalau di luar Ramadan. Ya biasanya ya banyak yang tidak melakukan dan ya bisa dimaklumi ya. Tapi di bulan Ramadan ini lain ya. Puasa yang ada di dalamnya itu wajib. Bahkan termasuk salah satu rukun di antara rukun Islam. Dan tentang wajibnya ini ya didasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, surah Al-Baqarah 185, termasuk juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ijma' para ulama. Bahkan para jemaah sekalian tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa suatu udzur, tanpa suatu halangan yang syar'i, maka dosanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan tanpa satu udzur, tanpa satu alasan, maka dosanya lebih buruk, lebih besar daripada orang yang berzina, daripada orang yang minum khamr. Pertanyaan sekarang, berzina, minum khamr itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, termasuk dalam rangkaian dosa besar. Tapi ternyata tidak puasa, ya tidak puasa Ramadan tanpa satu alasan itu di sisi Allah ya, di sisi Allah itu lebih buruk, lebih besar dosanya dibandingkan berbuat zina dan termasuk minum khamr. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi nanti kalau ada orang yang tidak melakukan puasa tanpa udzur, itu nanti juga menurut mayoritas ulama ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Ya, mengkodok. Ini khilafiyah, dan ada khilafiyah di para ulama, tapi mayoritas ulama mengharuskan mengkodok. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita menjadi tercerahkan, menjadi semakin kuat pemahaman kita, dan kita tidak lagi barangkali ada yang pernah meninggalkan puasa ya, maka dengan penjelasan ini stop, tidak lagi meninggalkan puasa tanpa udzur ya, kita bertobat, barangkali ada yang pernah melakukan itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika
ketika seorang melaksanakan ibadah shaum, ya, di dalamnya terkandung sekian banyak keutamaan-keutamaan, ya, fadilah-fadilah yang juga bisa jadi kita tidak dapatkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu contohnya, kalau ibadah-ibadah yang lainnya, Pak, amal-amal soleh kita yang lainnya itu umumnya dinilai oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah pahala dan kebaikannya itu, ya kisarannya itu 10 sampai 700. Tapi kalau puasa itu tidak dibatasi. Dan ini tentu sekali lagi keberuntungan bagi kita bisa masuk Ramadan dan kita bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan Quran ini adalah cahaya kita, dia adalah petunjuk kita, dia adalah, ya, tali Allah yang kalau kita berpegang teguh dengannya, dengan pegangan yang kuat, kita jalankan perintah dan isinya, ya, perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan, petunjuk-petunjuknya kita ikuti, niscaya kita akan selamat. Kita akan selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti juga demikian. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ya, perintahnya dilanggar, larangannya juga demikian, ya, maka dipastikan dia akan tersesat jalan, dipastikan dia akan menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang betul-betul dalam kerugian yang besar, ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu dipilih oleh Allah, diturunkan di dalam bulan Ramadan. Dan ternyata bukan hanya Al-Quran saja, tapi kitab-kitab yang lainnya, bahkan suku-suku yang lainnya, menurut satu keterangan juga diturunkannya pada bulan Ramadan. Dan ini sekali lagi juga menunjukkan keutamaan dan keistimewaan daripada bulan di mana kita saat ini berada. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa kita ini, para jemaah sekalian, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah. Dan umat Rasulullah ini, ya, umurnya itu adalah berkisar antara 60 sampai 70. Kisarannya itu, Pak. Ya, antara berapa, Pak? 60 sampai 70. Bahkan ada yang belum 60 juga sudah menikah. Ada yang masih remaja, mungkin baru lahir juga menikah. Tapi umumnya ya 60-70. Yang lebih ada, tapi nggak banyak. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah melihat bahwa umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kesempatan untuk meraih kebaikan itu artinya lebih luas. Sementara umat beliau pendek. Artinya kesempatan untuk meraih kebaikan kalau nilainya sama saja itu juga tentu lebih sedikit. Maka hal tersebut pernah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan umur umat itu paling pendek umurnya dan paling sedikit amalnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan satu hadiah, ya, yaitu apa yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwa ketika seseorang pada Lailatul Qadar itu melaksanakan amal soleh apapun itu bentuknya, baik di masjid atau di mana saja, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik.
Dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Dan bisa dibayangkan para jemaah sekalian, kalau kita semua bersemangat ya pada setiap Ramadan, sehingga kemudian setiap Ramadan yang kita lalui bisa meraih kebaikan Lailatul Qadar tersebut, maka meskipun usia biologis kita itu sedikit pendek, tapi karena kita dapat Lailatul Qadar yang itu ada di bulan Ramadan tadi, maka umur yang singkat tersebut bahkan mungkin bisa mencapai, bisa melampaui, bisa lebih baik, terutama daripada apa yang dicapai umat-umat terdahulu. Dan sekali lagi Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di antara keutamaan lainnya dalam bulan Ramadan ini adalah bahwa puasa Ramadan yang kita laksanakan, kemudian qiyam Ramadan yang seperti kita lakukan malam hari ini, kalau kita lakukan dengan iman dan ihtisaban, maka niscaya itu akan menjadi kafarat terhadap dosa-dosa kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan kemudian kita sia-siakan. Jangan sampai kita sebagaimana doa Jibril, perkataan Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jibril pernah menyampaikan beberapa kalimat yang itu bisa diartikan sebagai satu doa, dan setiap doa itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doanya itu apa? Doanya itu adalah rohima anfu rajulin, rohima anfu abdin. Itu kalimat yang artinya mendoakan kehinaan, mendoakan kerugian dengan serugi-ruginya. Kepada siapa? Kepada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah masuk kepada bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu. Ya. Padahal normalnya kalau mengikuti petunjuk Nabi, Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terkait dengan tarawih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ini kita ikuti, maka kita ini akan termasuk ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi ternyata ada orang yang kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi ini tidak dapatkan. Maka layaklah dia yang masuk dalam doa tersebut, doa untuk mendapatkan kehinaan dan kerugian. Nauzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara juga keutamaan bulan Ramadan itu adalah bahwa kalau kita melaksanakan qiyam, dan melalui kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, selain kita pastikan untuk puasa selama 1 bulan, kecuali kalau ada udzur ya, maka malamnya pastikan untuk selalu tarawih. Dan tarawih itu yang paling utama ya berjamaah. Paling utama berjamaah di masjid seperti ini. Lebih-lebih lagi diutamakan, dianjurkan sekali berjamaahnya itu sampai selesai. Dan sampai baru dapat 8 rakaat terus pulang. Ada nggak? Mungkin ada ya. Niatnya sih baik ya, niatnya itu sebenarnya baik, karena saya nanti malam mau sholat lagi ya, biar nanti saya tutup pikirnya nanti. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja. Kalau pertanyaannya boleh ya boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak afdol, tidak utama. Pastikan kalau kita tidak ada udzur tertentu, udzur syar'i, maka kalau kita sholat tarawih misalnya di masjid ini, ikuti sampai selesai. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, imamnya tarawih, dia tarawih, witir dia ikut witir sampai selesai, maka dicatat baginya seperti sholat sepanjang malam.
seperti sholat semalam suntuk. Sholat kita ini kalau dihitung itu nanti nggak sampai setengah jam lah. Kita imam-imam itu dipesenin oleh pengurus, Pak jangan lama-lama ya. Nggak tahu saya tadi termasuk lama atau enggak ya. Perasaan sih ya biasa-biasa, tapi nggak tahu ya. Kalau kelamaan ya mohon maaf. Tapi artinya bahwa sholat kita yang singkat tadi itu, kalau kemudian kita ikuti sampai selesai, nilainya itu seperti kita sholat semalam suntuk Pak. Semalam suntuk itu ya semalaman. Malam itu ya dimulai dari maghrib sampai subuh. Ya, maghrib sekarang taruhlah jam 6, subuh jam 4 ya Pak ya. Berarti sekitar 10 jam. Ada nggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sanggup berdiri tegak 10 jam untuk sholat? Kayaknya wajah-wajahnya ini nggak ada ya Pak yang sanggup ya, sama dengan saya. Tapi dengan sabar sholat ya terawih sampai selesai, maka nilainya dapat nilai seperti sholat sepanjang malam. Oleh karena itu ya sabar sampai witir. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara terakhir nih Pak ya, karena waktunya juga dibatasi, bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah bahwasanya seseorang manakala misalnya diberikan, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ya punya kelebihan rezeki, terus kemudian bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka nilainya itu seperti melaksanakan ibadah haji ya. Rasulullah pernah berkata kepada seorang wanita ya, fa'tamir fa'idha ja'a Ramadan fa'tamiri, jika nanti telah tiba bulan Ramadan, kalau bisa kamu lakukan umroh. Fa'inna umrotan fihi takdiru hajjatan, sesungguhnya umroh yang dilakukan di bulan Ramadan maka itu sepadan dengan melaksanakan ibadah. Sepadan nilainya Pak ya, tapi itu tentu tidak menggantikan ibadah haji yang wajib ya. Kalau dia punya harta dan belum haji ya dia tetap wajib. Tapi ini artinya bahwa umroh di bulan Ramadan itu punya keutamaan dibandingkan umroh di selain Ramadan. Dan sekali lagi ini semakin menambah keutamaan bulan Ramadan yang saat ini kita berada, dan karena itu kita mesti sikapi dengan keceriaan, dengan kebahagiaan jiwa, dengan semangat ya. Kita mesti merasa beruntung Pak, karena banyak saudara kita yang ya tidak menangi Ramadan, kita menangi, dan ini harus kita merasa bersyukur. Dan orang beriman itu mesti selalu gembira, selalu bersyukur dengan segala keadaan, apalagi itu adalah satu karunia yang bukan hanya karunia yang remeh-temeh. Ramadan ini adalah karunia yang sangat besar, sangat agung, yang itu sekali lagi harus disikapi dengan penuh kegembiraan. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun ini ya ulasan-ulasan ya, tapi ini mudah-mudahan mengingatkan kita dan menjadikan kita ya lebih semangat, apalagi masih di awal-awal, jangan sampai masih di awal-awal sudah loyo Pak ya. Ini harus semangat, dan semangat ini harus kita jaga sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.